Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman dan saudara saya. Saat ini Bapak Ibu kami berada di tempat saudara kami yang orang Aceh ya, tapi sudah dikasih marga Simbolon. Nah, panjang sekali ceritanya kenapa beliau bisa percaya kepada Yesus. Dan saya bilang sama saudara saya Bang Jamal bahwa dimanapun ada orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus, kami pasti jumpai. Kami kuatkan imannya, kami teguhkan imannya, dan kami ajarkan, kita mentori supaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan mempermainkan agama, jangan hanya pindah agama, jangan hanya pindah keyakinan, ganti Tuhan tidak boleh. Harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, harus sungguh-sungguh di dalam imannya yang baru. Tidak boleh main-main dalam beragama, tidak boleh main-main dalam berkeyakinan, tidak boleh main-main dalam beriman. Ketika kita mengambil keputusan percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, follow Jesus, kita harus sungguh-sungguh dan kita harus tunjukkan buah pertobatan kita kepada dunia ini, bahwa kita berbeda dengan orang-orang dunia. Bahkan saya ceritakan tadi kepada saudara saya ini di depan istrinya, apabila dia tidak mau ke gereja, malas ke gereja, malas membaca Alkitab, malas berdoa, malas memuji Tuhan, saya suruh kembali dia ke agama Islam. Ya, nah, ini mertua, ada mertuanya juga nih, ya. Mertuanya mendengar. Opung dengar pesan saya. Apabila adik saya ini malas ke gereja, malas berdoa, malas baca Alkitab, apa pesan saya, Opung? Balik lagi ke semula. Balik lagi ke semula. Ya. Opung sebagai mertua, ingatkan Opung ya. Nah, itu Bapak Ibu. Tapi nggak boleh lagi makan panggang kalau sudah panggang. Lagi makan panggang. Bapak Ibu, kita ingin dengar sedikit ya. Kenapa ya? Pakai demang Kristen, Bang? Oh, mengata keyakinannya Nyo kata Mong dan Kristen berbeda. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya ya yang pertama dari hati kita. Kenapa kita pindah agama? Yang penting hati kita ini tulus. Kalau menjalankan, kalau kita dari agama Muslim pindah ke Kristen, yang penting hati kita ini tulus. Jangan ada penak-penik yang ingin mau inilah masuk Kristen, mau ini, nggak ada semua itu. Semua bekerja keras biar ada hasilnya. Yang penting agama itu hanya di dalam hati kita. Oke. Bapak Ibu, banyak sekali orang di luar sana berkata ketika orang Islam masuk Kristen, apalagi kami orang Aceh percaya kepada Yesus, itu diberitakan di dunia luar bahwa kami dibayar, dikasih mobil, dikasih rumah. Ada. Dia kerja keras, Bapak Ibu. Ya, saya kerja bantu keras. Orang mertua saya bantu. Karena saya baik. Haleluya. Oke, saudaraku, silakan. Iya, tetaplah maju terus dalam Kristus. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Ketika kita ikut Yesus, tentu saja ada salib yang harus kita pikul, harga yang harus kita bayar. Namun begitupun saudaraku yang terkasih, ketika kita sudah masuk Kristen, percaya Tuhan, memikul salib, saya sampaikan supaya tetap sungguh-sungguh, supaya tidak sia-sia pengorbanan Anda ketika mengikuti Yesus. Sungguh-sungguh. Amin. Seperti tadi katakan, rajin baca Alkitab, sungguh-sungguh berdoa. Supaya apa? Supaya kita makin berkenan dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Ada pesan abangku? Pesan, kalau Anda ingin serius mau masuk Kristen, tidak ada iming-iming, harus kerja keras. Nggak ada masuk Kristen dibayar, dikasih ini, nggak ada itu. Ada bantuan dari Amerika. Memang harus dari hati. Kalau nggak dari hati, Anda jangan masuk Kristen. Anda pelajari dulu kayak mana agama-agama yang lain. Agama mana yang betul. Bukan berarti agama semua itu agama bagus, cuman keyakinan kita, diri kita sendiri yang mana memiliki hati kita di mana yang. Apa yang membuat abang itu begitu tertarik dengan Kristen? Ya, kalau tertarik, ya tertarik. Apa yang membuat abang tertarik? Ya karena istilahnya kalau kita misalnya kita berdoa, itu kayaknya nyata itu doa kita itu kayaknya kalau orang Aceh bilang, dikabulkan, kayak itulah ibaratnya, kayak terjawab semua impian kita itu, apa keluh kisah kita di masalah hidup kita. Kalau kita berdoa meminta kepada Allah Bapa yang baik, pasti doakan kita juga. Amin. Itu luar biasa. Jadi karena kasih ya. Karena kasih ya. Karena kasih
Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa, saudaraku. Ya, itulah kata-kata dari saya supaya kita makin memiliki roh yang menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. 12 ayat 11. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya. Haleluya. Sehat selalu, sukacita selalu dalam Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Dadah. Puji Tuhan, sahabat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menonton kesaksiannya ya, luar biasa. Tetapi banyak sekali ya yang tidak dia ceritakan demi menjaga banyak hal, sahabat. Karena beliau orang Aceh, meskipun beliau sebenarnya berkata tidak usah diblur, saya tidak takut katanya. Tetapi kita harus jaga, sahabat ya. Bagaimana kejadian-kejadian yang kita ketahui seperti Cut Fitri karena murtad itu mengalami persekusi macam-macam. Berat, sahabat ya, kalau orang Aceh ini agak berat. Walaupun dia katakan tidak usah diblur, tetap kita blur wajahnya, sahabat. Nah, banyak hal yang tidak dia sampaikan ya, bagaimana Tuhan dahsyat menolong dia. Nah, cerita yang sebenarnya, sahabat ya, yang tidak dia ceritakan begini. Dulu istrinya itu dia bawa masuk mualaf, sahabat, beberapa tahun gitu. Jadi tujuan dia adalah istrinya yang seorang Kristen ini harus mendapat hidayah. Dia lakukan berbagai macam hal. Dia rajin sholat, bahkan dia katakan dia orang yang cukup rajin ngaji pada dahulu ya. Dia bujuk istrinya tetap tidak mau, sahabat, untuk masuk Islam gitu ya. Berbagai macam cara, baik cara baik dengan cara yang kurang baik gitu ya, dia lakukan supaya istrinya mengikut agamanya. Tapi dia teguh gitu ya, istrinya ini teguh, tetap kuat gitu. Namun akhirnya dia putus asa, Bang. Udahlah, biarkan saja. Tetapi lama-lama dia berpikir, kenapa istriku ini kok kok yakin sekali bahwa kepercayaan yang dia pegang itu adalah kebenaran gitu. Lalu dia selidiki lah, sahabat ya, diselidiki dan akhirnya dia temukan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Singkat ceritanya, akhirnya dia temukan jalan kebenaran, jalan yang lurus yang dia cari selama ini, dan akhirnya dia masuk Kristen, sahabat. Dan ketika dia terima Yesus, hatinya itu sangat sukacita ya. Makanya dia katakan ya, menjadi seorang Kristen, dia begitu merasakan Tuhan orang Kristen itu dekat ya. Dia seorang Katolik, sahabat ya, istrinya juga Katolik. Dia akhirnya ikut istrinya gitu ya. Dia rasakan pantas saja istri saya ini teguh imannya, meskipun saya bujuk, saya rayu, saya lakukan ini dan itu agar dia mualaf, dia tidak mau. Ternyata Tuhan orang Kristen itu luar biasa. Dia merasakan dekatnya Tuhan orang Kristen. Ketika dia berdoa, katanya ya, di dalam kamar dia merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan, meskipun dahulunya dia sungguh-sungguh. Dia merasakan sesuatu sukacita yang sangat berbeda. Bahkan dia katakan, ketika kita berdoa, Tuhan orang Kristen itu saya rasakan sangat mendengar apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan. Benar-benar hidup Tuhan orang Kristen ini. Itu, saudara ya, dia rasakan. Makanya sudah berapa ya, sudah 13 tahun dia jadi Kristen. Udah cukup lama, sahabat ya, 13 tahun lebih lah, mungkin atau 15 tahun kali ya. Karena anaknya sudah cukup besar, sahabat. Saya lihat di situ dia tidak pernah lagi mau kembali ke agama lama. Enak sekali jadi Katolik katanya. Enak sekali katanya gitu, sahabat. Jadi saya bertanya, bahkan orang kampungnya juga bertanya gitu, masih adakah kesempatan kembali ke agama lama? Dia nggak mau, sahabat. Kepengen nggak kembali ke agama lama? Nggak mau, sahabat. Sama dengan saya dengan Effendi Usman. Banyak rayuan, bujukan untuk membuat kita kembali, itu tidak akan membuat kita tergiur, sahabat. Karena apa? Kita sudah merasakan kasih Tuhan. Tuhan orang Kristen itu begitu dekat. Hambanya Evangelis Effendi Usman itu berkali-kali sampai sekarang itu dirayu, sahabat, untuk kembali. Dirayu, dibujuk untuk kembali, sahabat. Jadi cukup hebat gitu ya perjuangan mereka untuk mengajak
Empedi Usman. Jangankan Empedi Usman, saya sudah puluhan tahun murtad dari agama lama sampai sekarang, sahabat. Terus itu didakwahi, sahabat, supaya saya itu kembali. Dan luar biasa ya, bagaimana kita nggak kepengen lagi gitu untuk kembali. Bahkan kita terus giat untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Nah, di situ kita bertemu dengan orang Aceh itu, sahabat. Kita juga baru pulang pelayanan dari pedalaman, ya, dari pedalaman Sumatera Barat. Itu di Mentawai, sahabat ya. Beberapa minggu kita di Mentawai, dan meskipun agak lelah, agak capek pulang dari Mentawai, diserang badai, gelombang, perjalanan lewat darat, laut, sungai, sahabat. Nah, ketika kita sampai di Padang, sahabat ya, kita sempatkan ke Riau. Nah, karena bapak orang Aceh ini yang bersaksi ini, sahabat, tinggalnya di Riau. Nah, kita dari Riau ke Tambusai lagi, sahabat. Bayangkan itu keliling loh. Dari Padang pergi lagi ke Pekanbaru, sahabat. Dari Pekanbaru pergi lagi ke Tambusai, sahabat. Itu sangat keliling dan sangat melelahkan. Kita harus menginap di penginapan lagi, sahabat, demi satu jiwa ini. Kenapa kita harus menemui dia, sahabat? Itu penting. Hambanya Evangelis Empedi Usman selalu berkata, setelah saya murtad dari agama lama, dimanapun orang Aceh berada, meski di pelosok dimanapun, akan saya datangi, akan saya temui. Untuk apa, sahabat? Untuk dikuatkan. Karena orang-orang yang baru, sahabat, itu butuh mentor, butuh motivasi. Kadang-kadang ada juga, saudaraku, yang lemah ya imannya. Ya, dia tahu bahwa kebenaran itu hanya ada pada Tuhannya orang Kristen. Tapi ketika dialami pikul salib, rintangan, ditolak oleh keluarga, diusir dari kampung halamannya, sahabat, karena sukunya, karena agamanya. Kadang-kadang mau lemah. Kenapa bisa lemah? Ya, teringat keluarga. Kayak saya dulu, sahabat ya. Ketika awal-awal saya masuk Kristen, hampir tiap malam saya menangis, rindu mama, rindu bapak. Apalagi saat takbiran ya, malam takbiran kita dengar, saudaraku, orang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Saya menangis, karena pertama kalinya saya tidak merayakan Idul Fitri bersama dengan keluarga. Karena momen-momen yang indah itu, kita silaturahmi dengan keluarga, pulang sholat Id kita langsung cium kaki ibu, sujud di depan ibu, maafan minal aidin wal faizin. Dan ketika kita sudah tinggal, tidak bisa lagi mengikuti itu kan, saudaraku. Nah, dengar takbir saya menangis, saudaraku, menangis, kangen, rindu, ingat semua, saudara. Dan itu sangat berat bagi saya pada masa itu ya. Tetapi demi sebuah kebenaran, jalan yang lurus, keselamatan saya, kebutuhan rohani saya harus tetap kuat mengikuti Yesus. Untuk apa kita di dunia senang bisa ikut Idul Fitri bersama keluarga, sementara roh kita binasa? Orang yang tidak menerima Yesus akan binasa. Alkitab jelas berkata, di luar Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Tuhan berhala-berhala. Itu tegas, tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus. Zaman perjanjian lama pun ditegaskan begitu. Di luar Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Tuhan berhala-berhala. Itu sebuah ketegasan tentang keselamatan, sahabat. Artinya tidak ada keselamatan di luar Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu. Makanya kalau kita sudah kenal Yesus, kita harus kuat, harus sungguh-sungguh ikut Yesus. Ya, harus sungguh-sungguh memberitakan kabar baik. Kasihan mereka, sahabat. Makanya kami ke pedalaman, tidur di tikar-tikar, tidur di daun-daunan, saudaraku. Bahkan kesusahan air, mau buang air besar pun kesulitan ketika kita masuk ke pedalaman. Rintangan badai, laut, sungai, macam-macam kita harus hadapi, sahabat. Kita tetap bersuka cita untuk memberitakan Injil. Kenapa kita harus bersuka cita? Karena
pemberitaan Injil yang kita lakukan sering menghasilkan buah. Ada banyak orang-orang yang bisa kenal Tuhan, ada banyak orang-orang yang bisa kita beritakan Injil kepada mereka. Meskipun tidak harus saat itu mereka terima Yesus, minimal mereka dengar, saudara. Mereka dengar. Saya percaya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu akan dia pikirkan, saudara. Akan dia pikirkan. Itu akan terngiang-ngiang di hatinya. Pasti itu, sahabat. Makanya tidak ada yang sia-sia yang kita beritakan kabar baik kepada mereka. Tetap semangat untuk memberitakan Injil. Nah, itulah sahabat yang bisa saya tambahi dari kesaksian saudara kita orang Aceh ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.